3 modal dasar tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah potensi genetik. Yang kedua itu adalah nutrisi. Yang ketiga adalah stimulasi. Angka kejadian diabetes mellitus, obesitas itu kan memang sekarang naik banget ya gitu. Zaman dulu kita temenan sama penyakit infeksius, banyak banget. Mulai bergeser sebenarnya dari penyakit infeksi ke non-infeksi. Punya nggak sih data seberapa banyak anak Indonesia yang mengalami speech delay ini akibat gadget ini ya? Tapi memang angka kejadiannya meningkat. Pasca COVID atau selama menjalani periode COVID ini kita berteman baik dengan gadget. Biasanya anak yang hiperaktif tuh ngomong aja, banyak aja ngomongnya. Gak bisa kita stop juga, pokoknya dia dengan maunya dia saja gitu ya. Biasanya juga berhubungan dengan tantrum dan speech delay. Kesalahan feeding rules cuma satu, egonya orang tua. Pengennya dia nyiapin satu piring, habis gitu ya. Habis dan cepat. Habis dan cepat dan gak berantakan. Ya. Dr. Andina Krisnawati, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Selamat datang dokter. Selamat datang dokter. Halo, terima kasih. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di podcast yang Merdeka. Sahabat Merdeka, hari ini saya juga gak sendiri lagi. Hari ini juga ada Lulu Handayani yang menemani. Halo Lulu. Halo Kalia, halo dokter. Halo. Walaupun dokter hari ini tamunya dokter Ana, nggak apa-apa ya Lu ya? Nggak apa-apa belajar ya? Belajar parenting ya Kalia. Oh iya belajar. Sama Kalia juga di sini. Persiapan lah Kak nanti kan. Aduh. Dokter, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrolnya. Oke, karena kalau bicara soal anak ini sebenarnya nggak ada habisnya dan temanya tuh luas banget. Gak tahu nih kita bakal bisa sampai berapa jam nih kita ngobrol. Panjang ya. Dok, salah satu masalah yang sering banget dikeluhkan orang tua berkaitan dengan anak adalah soal tumbuh kembang ya dok ya. Iya. Dan berkaitan dengan tumbuh kembang anak ini gak jauh-jauh dari soal makan. Oke. Apa yang dimakan, cara makan, pola makan dan segala macamnya dok. Nah sebenarnya seberapa besar pengaruh dari kayak tadi aku bilang pola makan, apa yang kita asup untuk anak-anak kita itu terhadap tumbuh kembangnya mereka. Oke. Kalau kita bicara mengenai tumbuh kembang dan nutrisi tentunya ya, kita sepertinya harus kembali dulu ke 3 modal dasar tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah potensi genetik. Potensi genetik ini berarti udah bawaan masing-masing anak ya. Dia dapat nih dari orang tuanya gitu ya. Kalau orang zaman dulu bilang bibit bebet bobotnya gimana gitu ya. Nggak bisa kita otak-atik nih yang potensi genetik. Yang kedua itu adalah nutrisi. Jadi nutrisi juga punya modal penting untuk mempengaruhi ke arah tumbuh kembang. Yang ketiga adalah stimulasi. Nutrisi biasanya kita hubungkan dengan tumbuh kembangnya, stimulasi sebenarnya lebih kepada perkembangannya. Biar nggak bingung, saya coba kasih sedikit clue gitu ya. Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan, berarti kita bicara mengenai berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas. Kalau perkembangan kita bicaranya mengenai aspek kemampuan bicara, kemampuan berjalan, motoriknya gitu ya. Dua-duanya ini dijadikan satu frase tumbuh kembang. Padahal sebenarnya yang mau dipantau 2 hal yang berbeda ya. Dan ini memang sangat dipengaruhi oleh nutrisi, stimulasi, tapi memang gak kalah sama potensi genetiknya juga gitu ya. Nah terus dari ketiga hal tadi dok, kebanyakan itu kan anak-anak itu lebih kepada mungkin sebenarnya orang tuanya sudah menyiapkan makan yang enak dan dengan nutrisi yang lengkap, tapi mayoritas hampir semua anak ya Lu ya, kayaknya orang tua tuh paling pusing apalagi ketika umur mulai MPASI dan segala macam. Oke mungkin MPASI pertama tuh masih semangat makannya, mulai setahun tuh mulai galau segala macam gitu karena ternyata teori tidak semudah prakteknya gitu. Nah kadang-kadang apa sih dok yang menyebabkan anak-anak itu sulit makan? Apa sulit makan tuh juga genetik gitu? Oke. Pertanyaannya simple tapi kompleks sekali ini ya jawabnya ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai sulit makan, ada nggak ya faktor genetik? Ada sebenarnya. Karena ada beberapa anak tapi memang populasinya nggak banyak ya. Itu yang kita kenal dengan super tester tongue gitu ya. Jadi dia memang sensitif aja, nggak enak sedikit berasa gitu di lidahnya. Jadi kalau kayak nggak nikmat sedikit ya nggak mood makan.
ada, tapi memang persentase nggak banyak kok, cuman sedikit banget gitu ya. Jadi terus jangan kepikiran ya nih, maksudnya kayak jangan-jangan anak saya genetik nih. Nah itu kecil banget kok ya gitu. Nah yang berikutnya adalah punya masalah. Masalah ini kita biasanya bagi 2 kelompok. Apakah ada underlying disease-nya atau enggak? Karena kalau kita bicara mengenai ada underlying disease atau enggak, ini orang tua zaman sekarang suka bilangnya, ini gara-gara silent disease nih gitu ya. Silent disease tuh gini, gak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba anaknya gak mau makan aja, tapi sebenarnya memang ada penyakit tertentu atau kondisi medis tertentu. Contohnya apa? 1, kalau ada anemia, kekurangan zat besi, anaknya lemes, akhirnya mood makan juga kita gak dapet. Yang kedua, ada infeksi di saluran kencing, gak ada gejala juga tuh, gak ada masalah kencing, gak demam juga, cuman perutnya gak enak, sehingga sama mood makan juga jadinya turun gitu ya. Atau infeksi TBC misalnya ya, sama tuh memang berat badan susah naiknya, akhirnya anak kurang gizi, terus sama bawaannya lemes, gak aktif gitu ya. Itu adalah hal-hal yang kita bilang ada kondisi medisnya, harus kita atasin dulu. Kalau enggak ya kita mau pakai cara bagaimanapun teorinya gak bakalan mau makan anaknya gitu ya. Jadi coba dicari dulu nih ada gak masalah medisnya. Kalau gak ada, baru ini populasi paling banyaknya ya yang gak punya masalah medis. Berarti masalahnya adanya di pola makannya atau aturan makannya. Ini kalau saya ngomong ini pasti ibu-ibu pada protes nih ya, karena semua dokter anak tuh selalu mengembalikan kepada feeding rules gitu ya. Kayak udah saya jalanin dok gitu ya, feeding rules yang gak berhasil juga gitu ya. Karena memang modal utamanya kalau dia gak punya masalah medis nih, kita berarti bicara mengenai aturan makan. Feeding rules ini kesannya sederhana tapi susah disiplinnya. Banget. Kalahnya di siapa kita atau pengasuhnya gitu ya. Karena prinsipnya feeding rules tuh simple sekali. 1, dia harus punya jadwal makan. Jadi kita bikin nih antara makan, nyusu, makan lagi itu 2 jam sampai 3 jam. Tujuannya apa kok digituin gitu ya. Karena kita mau memang waktu habis diisi lambungnya kosong dulu. Sehingga waktu jamnya kita mau kasih makan, memang dia lagi lapar. Kita lapar banget nih. Ini dulu lah ganjel dulu. Ganjel nyemil apa. Begitu sampai tempat makan kita udah gak selapar itu. Nah itu tujuannya kita bikin jadwal makan. Jadi memang dikasih jarak antara makan ke menyusu ke makan lagi. Dan yang kedua kita gak mau maksa anak tuh pengennya 30 menit aja udah selesai. Karena lewat dari itu tuh anak udah gak bisa kita suruh fokus makan. Udah pengen main dia, udah pengen turun dari high chairnya atau baby chairnya gitu ya. Jadi maksimal 30 menit. Anak yang makannya baik 10 menit sampai 15 menit juga selesai makannya. Dan ini nih musuh paling utama, ini adalah masalah utama kok feeding rules gak jalan adalah cuman boleh air putih di antara jam makan menuju ke nyusu menuju ke makan lagi. Misal nih, saya kasih contoh ya. Jam makan, jam 8 pagi. Anaknya gak mau makan. Ya dok, jangankan 2-3 sendok, sesendok aja gak masuk gitu ya. Selesai dong proses makan. Kita atau caregivernya khawatir. Ntar masuk angin lagi, ntar lapar lagi gitu kan. Ya udahlah kasih susu aja. Ya udah, dia gak belajar nih anaknya. Menurut dia kalau dia gak makan, ya gak apa-apa, ntar lagi juga kenyang dikasih susu yang tidak perlu proses belajar mengunyah dan menelan yang susah. Kalau nyusu glek ada gulanya, kandungannya, karbonya, lemaknya kenyang, nggak pakai usaha. Tumbuhnya dapet, berat badan naik bagus, kembangnya nggak dapet, kemampuan motoriknya. Dan itu penting ya ternyata. Dan itu penting banget. Jadi dia saling berhubungan gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Dan kita tidak boleh marah kalau anak lagi gak mau makan. Ini masuk kepada kategori kedua, lingkungan ya. Kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman, tidak memaksa anak. Anak punya hak untuk tidak mau makan di saat itu. Kita sukanya bakso, lagi makan rame-rame, ya gaduh-gaduh lagi. Kayaknya gak terlalu suka. Dimakan juga seala-alanya doang ya gitu. Yang penting masuk. Sama, anak juga sama. Jadi jangan dimarahin. Kalau kita marah, akan terbentuk konsep dia bahwa proses makan itu tidak menyenangkan. Besoknya gak usah kita bawa mangkok beserta sendok, didudukin aja dia udah nangis. Udah tuh ngereok tuh dia gitu. Nah, udah gak bisa tuh kalau udah gitu. Jadi dia gak mau makan tidak apa-apa, tapi bangun komunikasi 2 arah sama anak. Kita bilang,
adik kenapa gak mau makan, gak suka ya sama makanannya. Mungkin kita lagi kasih ikan, dia gak terlalu suka, favoritnya ayam misalnya ya. Gak apa-apa kok, kita main aja ya habis ini. Tapi adik juga gak nyemil, gak minum susu. Kita main aja yuk, gak usah dimarahin gitu ya. Jadi biar dia nanti lapar ya dok. Iya, dan dia tahu bahwa it's okay kalau gak mau makan, ya gak apa-apa, mamah gak marah kok. Begitu dia lapar, nextnya sebenarnya kan kita tetap kasih nih jam nyemil atau jam nyusu, cuman dia ada polanya, ada waktu-waktunya. Nanti mungkin dia minum susunya lahap, habis itu 2 jam lagi, wah aku tadi kayaknya gak dapet yang kompleks nih, karena kan kalau cuman susu tuh karbo, lemak doang gitu ya. Jam makan siang mungkin dia makannya akan banyak. Atau mungkin kita boleh cari cara, kayaknya dia gak suka sama ikan nih, siang kasih ayam lah, trial and error aja gitu ya. Mungkin dia suka. Yang diingat lagi, sama juga kayak kita, ada tipikal yang breakfast person, ada yang enggak gitu ya. Jadi mungkin aja pagi gak makan banyak, tapi siangnya lahap. Makan malam ya cukupan lah, gak masalah. Yang kesalahan feeding rules cuma satu, egonya orang tua. Pengennya dia nyiapin 1 piring, habis gitu ya. Habis dan cepat. Habis dan cepat dan gak berantakan. Ya. Nah jadi makanya itu poin pentingnya nih, jadwal. Maksimalnya 30 menit, gak usah dipaksa, gak usah marah. Di antara jam makan tuh kalau memang mau air putih aja, tapi tidak ada yang lain. Biskuit sedikit aja lah dok, ya gak bisa juga gitu ya. Nanti ada jamnya cemilan, tapi bukan di antara jam-jam makan itu tadi tuh. Oh, jadi ketika anak gak mau makan dan segala macam itu tadi, ya bolehlah kita ajak main dan segala macam. Kunci tetap air putih itu aja ya. Air Jangan putih malah aja. diganti susu. Jangan atau malah diganti susu. Ya betul-betul. Karena itu akan membentuk pola pikirnya, ketika saya tidak makan makanan utama, saya akan dikasih cemilan. Ya, dan dia juga kenyang lagi. Nanti begitu jam makan berikutnya belum terlalu lapar lagi tuh gitu. Dan yang paling sering juga nih menjadi perhatian kita mengenai feeding rules adalah pengennya makan itu dia fokus. Karena makan itu susah loh. Bukan cuman sekedar ya udah deh anak belajar makan. Makan kan kebutuhan utama ya, pasti dia akan mau sendiri, enggak. Karena kan anak baru bisanya cair doang nih susu, terus dia mulai harus mengunyah, harus belajar menelan, itu proses yang susah banget. Jadi fokus sama makanannya, nggak boleh sambil jalan-jalan di taman 1 jam nggak kelar-kelar gitu dok, ya. biar anak mau makan dikasih sambil jalan gadget, ya, nonton betul. film, nah itu cara orang tua kadang ya dok. Yang penting makan gitu ya. Itu berjalan sebentar. Orang tuanya happy, yuk makannya mau dong, karena dikit-dikit karena dia nonton. Iya benar. Bertahan sebentar. Habis itu nggak mau makan lagi karena dia merasa dia nggak mengenal si makanannya. Yang dia lihat adalah tontonannya. Jadi begitu dia mau mulai naik tekstur, dapet challenge sedikit, udah nggak mau gitu. Jadi ya fokus gitu. Dia harus lihat, dia harus pegang, dia harus mau memasukkan ke dalam mulut pada milestone tertentu ya. Misalnya kita udah perkenalkan finger food gitu. Itu adalah hal yang harus dia lakukan. Jadi nggak pakai gadget, duduk gitu ya. Kalau bisa makan sama-sama. Jadi dia tahu, oh ini bukan waktunya menghukum aku gitu ya. Semua memang lagi menjalani proses yang sama. Paling terakhir lagi, ini kunci juga nih dari awal ya. Duduknya harus bener. Kesannya sepele. Memilih baby chair atau high chair juga penting gitu ya. Karena di 6 bulan tuh MPASI anak kan belum terlalu stabil banget ya duduknya. Masih kadang-kadang goyang-goyang. Kita harus dudukkan dia dalam posisi yang benar. Misal, nih dadanya itu taruh deket dengan mejanya. Belakangnya bolong nih menuju sandaran. Ganjelin pakai bantal. Gitu ya. Jadi kita pengen dia posisinya memang begini. Enggak begini, enggak juga terlalu begini. Gitu ya. Nah, efeknya nih, kita coba sama-sama ya. Yang kedua lagi nih, di luar itu, kakinya harus napak. Jadi kalau bisa cari baby chair atau high chair yang ada tapak kakinya lebih bagus. Kalau nggak ada, ganjel aja pakai kursi misalnya gitu ya. Karena kalau kita duduk kakinya napak tuh akan begini. Tegak. Ya, tegak. Terakhir banget, yang nyuapin nih harus 1 level mata. Sehingga dia posisinya memang begini. Coba sekarang kita coba sama-sama ngedangak ke atas. Terus nelen. Susah. Kebalikannya, kita ternyata yang nyuapin di bawah. Terus kita gini, nelen. Susah. Kita aja yang udah mahir makan merasa susah. Apalagi anak yang baru mau belajar makan. Jadi posisinya dia dan posisi yang nyuapin juga harus diperhatikan. Gitu ya. Kita juga bangun interaksi 2 arah. Jangan
kitanya nonton kemana, mamahnya juga pegang gadget. Karena anak jadi merasa bahwa dia ditemenin melewati proses yang susah ini. Nah, tetap feeding rules-nya kan berjalan ya. Cuman tadi harus kita kaji satu-satu. Coba deh, mungkin para orang tua di rumah yang udah mulai hopeless, dokternya juga ngasih taunya feeding rules melulu gitu ya. Coba deh satu-satu tadi diperbaikin dulu ya. Nggak instan ya hasilnya. Tapi pasti deh lihat 2 minggu, 3 minggu akan ada progresnya tuh. Yang penting kita yang harus menurunkan ego. Karena kenapa? Nutrisi ini penting. Kembali tadi saya bilang ya, potensi genetik, nutrisi, stimulasi. Ini modalnya buat tumbuh kembang yang optimal tuh. Jadi nggak boleh nih kita skip nutrisinya ya. Gitu. Dan berarti membiarkan anak untuk makan sendiri itu nggak apa-apa ya dok? Gak apa-apa. Kadang orang tua biar nggak berantakan, suapin sambil tangan dijepit gitu kan? Betul. Atau sambil digendong, dikempit gitu ya. Jangan. Karena makan itu dia nggak berdiri sendiri-sendiri dengan perkembangan. Ini simultan. Jadi dengan dia belajar makan, dia juga pegang makanannya, ada stimulasi untuk motorik halus, menggenggam. Dia belajar untuk masukin ke dalam mulutnya. Dia juga belajar untuk ngunyah, ngelempar ke belakang, menelan. Jadi ini nggak bisa kita pisahin satu-satu. Di awal memang kita belum bisa ya kayak finger food atau baby led weaning dari awal MPASI 6 bulan. Begitu dia udah mulai 8 bulan, 9 bulan, mungkin boleh nih kita perkenalkan finger food. Kita memotivasi dia untuk belajar makan sendiri. Gak usah juga tuh kita berantakan, kita lap-lap gitu ya. Dia juga jadi terganggu. Jadi biarin aja dulu. Kalau udah selesai, dia udah gak mau, udahan. Dan kita harus perhatikan sinyal kenyang dan lapar anak. Kalau anak udah nggak mau, nggak usah dipaksa. Kita juga kalau udah kenyang, mau dipaksa gimana juga nggak bisa. Jadi pokoknya jaga supaya dia tetap merasa proses makan itu menyenangkan. Itu dulu modalnya. Karena saya nggak bisa janji anak itu tidak akan GTM. Pasti tetap ada. Entah dia lagi tumbuh gigi, entah dia lagi sakit, atau sesimpel nggak mood aja gitu ya, pasti ada. Tapi kalau kita udah biasa nerapin feeding rules, kitanya santai, dia juga jadi santai, gitu ya. Dok, tapi tadi kan bicara soal nutrisi, kadang-kadang kan orang tua akhirnya memutuskan, ya udah deh, anak suka apa gitu ya, jadi kasih itu aja lah daripada tidak makan. Iya. Terus gimana tuh dok? Nah, boleh nggak ya dok kalau kayak gitu ya? Pada poin tertentu masih diperbolehkan asal kita juga berusaha memperkenalkan jenis yang lain, variasi yang lain. Jadi misalnya nih, kita tahu anak sukanya telur. Dikasih yang lain nggak mau gitu ya. Kita punya 7 hari nih, boleh kok kita pakai 3 hari, 4 hari telur aja nih gitu ya. Di sisa hari yang lain ya kita perkenalkan jenis variasi yang lain. Udah tahu juga nggak mungkin kemakan dengan banyak. Tapi yang penting anak tidak merasa asing dengan jenis makanan itu. Sampai pada milestone tertentu mungkin dia jadi bosan sama telur. Tapi dia punya pilihan yang lain. Tapi kalau kita hilangkan, begitu dia bosan sama telur, kita kasih ayam. Makin nambah umur anak itu kan makin istilahnya curigaan. Takut aja tuh sama makanan baru gitu ya. Kalau dia nggak biasa lihat, begitu telur dia bosan kita kasih ayam. Apaan ini ya? Lama nggak mau. Jadi kasih aja terus gitu. Sampai nanti itu akan kok kita bisa lihat polanya, tiba-tiba dia nggak suka yang ini mau yang itu akan kejadian kok gitu. Jadi variasi pentingnya. Nah anak kadang sukanya dikasih mie instan ya kali ya. Ataupun mungkin yang simple kayak nugget itu gimana? Iya. Nah mie instan kalau saya bisa bilang jangan ya gitu. Karena gini, nggak berlaku cuman buat mie instan aja. Semua makanan yang berpengawet gitu-gitu ya, atau ada pemanis tambahan, atau ada penyedap rasa, itu kita nggak sarankan. Kenapa? Karena natriumnya atau kadar gulanya tinggi, kadar garamnya tinggi maksud saya ya. Itu nggak akan bagus nih buat metabolismenya dia. Jadi semua yang berpengawet, penyedap itu kita tidak perbolehkan. Tapi dok, saya kerja, gampangannya kan nugget tuh digoreng. Dan orang tua mikirnya nugget itu kan udah ada proteinnya ya. Ketimbang anak kayaknya makannya nggak mau ini, nggak mau itu, kasih nugget oke. Kita bisa loh bikin nugget sendiri, gampang kok caranya ya gitu. Apalagi sekarang kita cari juga resep macam-macam ada. Boleh kita bikin sendiri, terus kita bekuin sendiri aja. Sehingga kalau kita mau pakai tinggal goreng, itu bisa banget. Jadi kadang-kadang gini, anaknya yang suka protes, mama temen aku bawa itu loh bentuknya lucu-lucu kayak nugget gitu ya, masa aku nggak boleh gitu ya. Nah jangan bikin anak begitu juga, kita tetap kasih, cuman memang nugget yang kita kasih adalah nugget yang sehat. Bakso-baksoan, apalagi sosis,
sekarang gampang kok bikinnya. Jadi memang sih butuh usaha, cuman ini kan investasi kesehatan anak kita ya gitu. Jadi memang kita harus agak punya waktu luang tambahan untuk itu. Punya usaha sedikit. Punya usaha sedikit. Weekend boleh ya bikin gitu ya gitu. Dok, tapi bicara soal nutrisi tadi dan segala macam itu kan, ini kan juga di Indonesia kita sudah tahu ya maksudnya kasus-kasus penyakit anak-anak yang sekarang mungkin dulu dideritanya oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, seperti diabetes gitu ya. Sekarang juga terjadi pada anak-anak. Kemudian saya pernah kayak nemu bacaan itu kayak yang pola 4 sehat 5 sempurna itu kemudian sekarang tidak lagi harus seperti itu gitu, bisa diubah. Benar gak sih dok? Oh iya, ini soalnya kayaknya lagi viral di kalangan ibu-ibu nih gitu ya. Angka kejadian diabetes mellitus, obesitas itu kan memang sekarang naik banget ya gitu. Kalau kita mau bandingkan data tuh, data obesitas aja ya di 2003-2004 itu dia cuma sekitar 8%, tapi 2013-an tuh naik jadi 21,8 mau 22%. Jadi memang naiknya signifikan sekali ya. Sumbernya tuh dari mana sih ya dok gitu ya. Sebenarnya tadi ya kita sudah mulai terbiasa dengan makanan instan. Padahal kita tahu tuh dengan kandungan pengawet, natriumnya tinggi, itu juga gulanya tinggi gitu ya. Jadi itu juga menyumbang peran di mana kok jadi naik angkanya. Nah kalau kita hubungkan sama susu gitu ya. WHO sendiri bilang kalau prinsip nutrisi pada anak itu yang penting adalah lengkap dan seimbang. Jadi seimbang tuh gak boleh salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain, gak boleh juga dihilangkan salah satu komponennya. Apa nih yang harus kita penuhi? Satu, karbohidrat. Karbohidrat tuh macam-macam ya, mau nasi boleh, mau apalagi tuh roti atau misalnya kentang gitu ya, boleh macam-macam. Yang penting ada karbo dalam setiap makan utamanya dia. Yang kedua protein. Protein tuh ada hewani, ada nabati, semuanya boleh. Karena masing-masing tuh punya kelebihan sendiri-sendiri ya gitu. Jadi kalau kita kasih bervariasi ya dia akan dapat lengkap harapan kita. Yang ketiga lemak. Lemak itu temenan sama anak-anak, musuhan sama kita. Ya, kalau kita jauh-jauh dari lemak, ya. Tapi kalau anak-anak masih temenan, jangan khawatir ya sama lemak. Asal tadi kita pilihkan lemak yang sehat. Lemak yang nggak sehat dari mana dok? Fast food, terus kemudian makanan kemasan, frozen food, tinggi itu dia lemak jahat. Jadi kalau lemak baik, keju, mentega, butter, gitu-gitu boleh ya, gitu. Minyak, gitu ya. Dari awal MPASI pun kalau proteinnya kita mau goreng boleh loh. Jadi kayaknya selama ini orang tua tuh direbus aja gitu ya. Digoreng boleh karena dia sumber lemak gitu ya. Yang keempat serat. Sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. 4 komponen ini harus ada. Terus susunya di mana dong dok gitu ya. Susu tuh adanya di lemak. Lemak dan dia juga protein gitu ya. Jadi makanya kalau dari zaman dulu tuh slogan yang kita dengar kan 4 sehat 5 sempurna. Karena memang susu itu menyempurnakan. Kita tetap butuh kalsium dari susu. Kalau anak saya gak suka minum susu gimana dok? Kita berarti harus cari substitusinya. Susu ini kita bilang adalah dairy product ya. Berarti kita harus cari misal keju. Berarti kita harus taruh nih keju di dalam setiap makan utamanya dia, pengganti susu di hari itu. Jadi harus minum susu gak dok? Tentatif, yang penting kebutuhan kalsium terpenuhi. Tapi kalau mau cari angka kecukupan kalsium per hari gitu ya, terus kita bandingkan sama kandungan di dalam tiap porsi dairy product, paling gampang tuh susu. Kebutuhan kalsium sehari bisa terpenuhi dengan 1-2 gelas susu. Kebutuhan kalsium per hari kalau kita konversi ke keju butuhnya banyak banget. Padahal belum tentu anak kita bisa menghabiskan itu. Gitu. Jadi susu tuh wajib gak dok? Ya tadi saya bilang kalau mau gampang kalsium terpenuhi dan jumlahnya sedikit susu. Karena dia gak bisa dihilangkan tuh. Kita tetap butuh kalsium per harinya. Yang viral sekarang kan susu katanya gulanya tinggi dok. Terus diabetes dok, obesitas jadi gak boleh gitu-gitu ya. Kalau kita mau dengar kata ahli, Dokter Piprim nih, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia saat ini tuh sebenarnya udah klarifikasi bahwa susu itu tetap dibutuhkan gitu. Tetapi tadi kita berarti harus pintar memilih aja gitu ya. Kalau bingung, coba deh tanya sama dokter anaknya masing-masing ya gitu. Karena bijak memilih ini juga akan mempengaruhi tuh kadar gula dan segala macam. Tapi apakah susu dibutuhkan? Sangat dibutuhkan. Jadi tetap 4 sehat disempurnakan sama susu. Jadi konsep gitu itu masih bisa kita pakai. Masih bisa kita pakai, betul. Oke.
Dok, bicara juga soal makan ini kan kaitannya juga kadang-kadang dengan menu atau lauk pauk yang membuat anak itu alergi ya. Oke. Ya. Salah satu yang paling sering itu adalah kayak Seafood, Oh ya. coklat gitu. Bahkan saya tuh punya anak juga baru tahu ada istilahnya alergi coklat. Iya. Jadi anak saya kalau makan coklat, makanan apapun minuman yang sedikit aja ada coklatnya bersin, gatel, dan itu batuknya jangka panjang. Ya, Sampai kalau ke dokter, ini alergi ya, alergi coklat. Saya sampai perasaan zaman dulu saya bisa makan coklat aman aja ya. nggak ada alergi. Kalau zaman dulu juga gitu gak sih? Aku sih makan apa aja aman Kak. Nggak ada alergi sejauh Ya ini. makanya itu kenapa ya Dok? Apa itu memang fenomena temuan baru apa gimana ya? Iya. Kemudian kayak ya seafood mungkin kalau seafood ikan itu mungkin masih ada ya lu ya, zaman dulu kita suka. Iya. Tapi kalau kayak sekarang kayak alergi manis, alergi coklat. Padahal kan zaman anak-anak itu justru coklat tuh paling yang menyenangkan. Menyenangkan, betul. Jadi memang kalau kita lihat pergeseran pola penyakit sekarang ya, zaman dulu kita temenan sama penyakit infeksius, banyak banget. Tapi dengan seiring berkembang dunia kesehatan sekarang, kesadaran kesehatan juga tinggi, vaksinasi berjalan, kebersihan individu juga dijaga, mulai bergeser sebenarnya dari penyakit infeksi ke non-infeksi. Non-infeksi kayak tadi ya, diabetes mellitus, obesitas, termasuk alergi. Jadi anak sekarang tuh alerginya tuh memang persentasenya juga naik. Ini sebenarnya juga berhubungan dengan apakah dia punya riwayat alergi di keluarga atau tidak. Karena kalau salah satu orang tua punya alergi, alerginya bisa apa aja ya. Itu anak bisa punya resiko 20-30% menderita alergi, jenisnya apa aja bisa beda. Mungkin misalnya mamah papahnya dulu alergi seafood, udang. Anaknya tiba-tiba jadi alergi coklat, bisa. Jadi jenisnya bisa berbeda ya. Bisa gitu ya Dok? Bisa, jadi dia bakat alergi itu memang diturunkan. Atopi itu tuh dia berhubungan dengan riwayat keluarganya gitu ya. Apalagi misalnya dua-duanya orang tuanya alergi, itu kemungkinan anaknya alergi itu 40-60% maksud saya. Ya, jadi memang bakat alerginya udah ada, sensitifnya udah ada, cuman sama apa kita nggak tahu nih gitu ya. Nah, ditambah lagi tadi pola kita sekarang ini kan semuanya serba cepat ya, termasuk tadi makanya kita bicara mengenai fast food gitu ya, makanan yang frozen food gitu, berpengawet. Jadi penelitian atau jurnal mengatakan bahwa semakin sering nih atau pola kita zaman kita remaja kemudian sudah jadi orang tua hamil itu berpengaruh terhadap bakat alergi anak. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah kitanya dulu nih sebelum hamil. Kita juga harus mengurangi, sama nggak cuman kita berlakukan sama anak, kita juga harus mulai makan sehat, nutrisinya lengkap, seimbang gitu ya. Karena kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan fast food ini tadi, itu sebenarnya metabolisme dalam tubuh kita tuh juga membuat nanti kalau kita hamil anaknya jadi rentan alergi terbentuknya. Jadi ada jurnal penelitian yang bilang bahwa itu berhubungan dengan apa yang kita konsumsi. Makanya orang tua bisa bilang gini, saya di keluarga gak ada yang punya alergi Dok. Memang sebenarnya kalau gak punya alergi pun anaknya masih bisa ya punya kemungkinan alergi 5-15%. Apalagi tadi kalau ibu hamilnya nih, terutama ibunya ya, itu konsumsinya banyak makanan-makanan yang berpengawet fast food begitu, si anak jadinya tuh lebih rentan terhadap alergi. Bentuk alergi atau jenisnya bisa macam-macam. Makanya sekarang alergi itu kayaknya hampir sebagian besar anak itu punya alergi gitu ya. Entah cuman sama udara dingin, pagi-pagi bersin-bersin gitu ya. Atau kulitnya sensitif aja, gampang merah-merah gitu. Ya, betul. Atau tadi sama makanan. Terutama kenapa kok coklat gitu ya. Karena coklat itu yang punya additional sugar gitu ya. Jadi gula tambahan ya. Jadi kalau kita kasih gula tambahan dan sudah mulai berlebihan jumlah gula tambahan di hari itu, jadi masalah. Maksudnya darahnya itu tidak matching gitu dengan konsumsi gula yang berlebihan gitu? Agak, jadi anak itu masih boleh kok konsumsi gula asal masih dalam rentang normalnya gitu ya. Misalnya hari itu dia sesuai usia ya gitu. Anak cuma boleh konsumsi 10 gram gula gitu ya. Hari itu kita lagi kasih susu yang ada rasa coklatnya. Terus dia juga lagi makan es krim plus makan coklat. Kalau kita hitung jumlah gulanya terus udah jadi berlebihan, masalah biasanya. Tapi kalau dia masih dalam rentang normalnya biasanya gak sampai juga tuh kejadian kayak diabetes mellitus, obesitas gitu, enggak. Di luar memang anak ada yang lebih rentan terhadap coklat kalau kita hubungkan sama alergi gitu.
Gitu. Apakah alergi bisa disembuhin, Dok? Nah, kalau Prof saya nih berkata, alergi itu prinsipnya penanganannya adalah 1 pencegahan, 2 pencegahan, 3 pencegahan. Karena alergi nggak bisa disembuhin, tapi bisa kita kendalikan dengan pencegahan. Sehingga seakan-akan dia sembuh. Kenapa kok kita bilang seakan-akan dia sembuh? Karena nggak muncul gejalanya kan. Karena kita cegah supaya dia enggak kambuh gitu. Jadi bisa sembuh nggak? Enggak. Cuman kita bisa kendalikan supaya dia enggak kambuh. Seakan-akan dia bisa hidup normal, nggak punya alergi. Jadi nggak makan coklat sama sekali gitu? Bisa iya, tergantung nanti biasanya penentuan kita harus eliminasinya seberapa itu harus dikonsultasikan lebih lanjut ya dengan dokter, karena kita juga membagi derajat alergi gitu ya. Jadi kalau memang dia respon alerginya berat ya berarti memang harus dipantang sama sekali begitu. Karena memang soal alergi ini, Dok, kadang-kadang tuh kan orang tua juga kayak tadi ya, kita tuh nggak pernah punya catatan medis untuk seperti tes alergi dan segala macam. Beda dengan mungkin tes darah dan segala macam ya. Jadi ketika anak bersin-bersin dan segala macam, orang tuanya alergi. Bentuk alergi gimana ya gitu kan. Betul. Kalau bersin pagi itu memang kayaknya hampir wajar semua orang ya. itu sering ya karena yang mengalami itu gitu. Jadi kebanyakan memang orang tua sekarang tuh agak-agak bingung, kok anak saya tiba-tiba alergi betul. Dan perasaan saya juga nggak ada masalah, alergi, gitu kan, betul. Jadi kalau misalnya tadi dokter juga menyambung pertanyaan Lulu, tidak bisa disembuhkan. Kadang-kadang gini, Dok, kita suka juga dengar akhirnya gini, nanti seiring usianya anak, imun tubuhnya akan melawan. Ah, itu benar kan? Ya, jadi memang gini, anak itu kan dari dia lahir minim banget daya tahan tubuh ya. Tapi memang makin umurnya nambah, daya tahan tubuh kan makin bagus. Termasuk daya tahan tubuh di saluran cerna. Karena kalau kita bicara mengenai alergi makanan, paparannya kan akan kenanya ke saluran cerna ya. Dari mulut, ke lambung, ke usus. Jadi makin nambah usianya, makin bagus daya tahan tubuhnya. Biasanya respon alergi ini juga bisa dikendalikan lebih baik. Dikendalikan kita bilang ya gitu. Jadi makanya tadi derajat beratnya alergi akan menentukan apakah kita harus eliminasi atau pantang sama sekali atau tidak. Karena biasanya dokter anak pun akan memantau reaksi alergi tiap kali dia nambah umurnya itu bagaimana. Karena sampai dia matang banget nih 18 tahun, masih mungkin nih yang tadinya kayaknya mungkin reaksinya ringan doang nih, gatal-gatal doang. Tapi makin lama dikasih, oh kayaknya udah mulai lebih mending nih. Sampai tiba-tiba, oh gak kenapa-napa kok udah gitu. Berarti dia mungkin ya cuman gejala ringan yang kita kasih lagi masih bisa. Tapi kalau dia keluarnya gejalanya berat, sampai kadang-kadang bisa sampai sesak nafas, ya itu berarti kita gak bisa kasih sama sekali itu. Gitu. Cara apa yang paling gampang buat orang tua mendeteksi kayaknya anak gue alergi nih? Alergi. Gitu. Baik, Dok, baik itu alergi makanan, udara atau apa gitu, Dok. Nah ya, cara paling gampangnya ya, alergi itu soalnya khas banget kok. Alergi itu punya waktu tertentu. Jadi misal nih, kalau misalnya saya suka ngobrol sama pasien tuh, pasiennya bisa cerita begini, dia lagi batuk, Dok, tapi batuknya malam doang. Atau bersin-bersin, Dok, pagi aja, tapi begitu siang hilang, Dok, anaknya kayak gak kenapa-napa. Begitu malam muncul lagi gitu ya. Biasanya itu kita udah mulai curiga alergi. Karena kalau infeksi kontinu dia. Mau pagi, mau siang, mau malam ya keluhannya sama. Makin lama makin intens. Dan biasanya kalau infeksi tuh bahasa kita tuh toksik. Toksik tuh gini, anaknya kelihatan lemes, terus kayaknya disertai demam, gak aktif gitu ya. Tapi kalau alergi, anaknya fine-fine aja. Anaknya masih mau makan, Dok, seperti biasa aja gitu. Cuma nih gak sembuh-sembuh gitu. Nanti minum obat mendingan sedikit, batuk lagi gitu kan ya gitu. Nah itu biasanya kita curiga ke arah alergi itu kalau yang begitu. Jadi kalau udah mulai lihat anaknya gak kenapa-napa, biasanya bisa saja ada infeksi virus ya gitu. Karena infeksi virus seminggu juga hilang sendiri. Tapi kalau udah 2 minggu, 3 minggu, sebulan hilang timbul, waktu tertentu doang, coba deh dibawa periksa, mungkin saja sebenarnya itu responnya ke arah alergi bukan infeksi tuh. Gitu. Oke, Dok. Dok, dampak tumbuh kembang anak berkaitan dengan pola makan adalah obesitas, Dok. Oke. Nah, berapa banyak anak di Indonesia yang mengalami obesitas dan apa sih pemicu terbesarnya, Dok? Oke. Obesitas itu tadi saya bilang ya bahwa prevalensinya di Indonesia tuh di 2018 saja datanya yang kita punya tuh 21,8%. Itu naiknya benar-benar tinggi ya. Ini berbanding lurus dengan angka kejadian diabetes mellitus atau kencing manis pada anak.
Yang tipe 2 ya, itu memang naik juga nih angkanya. Apa ya, akhirnya menjadi pertanyaan, kenapa ya kok sekarang naik gitu angka obesitasnya. Ternyata begitu diteliti lebih lanjut, hubungannya kembali kepada makanan cepat saji gitu ya. Kemudian perilaku sedentary life anak zaman sekarang. Apa ya istilahnya, malesan gitu ya, karena memang semuanya mager betul. Jadi kaum rebahan ya. Jadi semua mua tuh bisa didapat dengan tiduran gak bergerak. Karena dalam genggaman jari dan tangan aja semua bisa didapat. Sehingga dengan makanan yang juga ketumpukan tuh gula berlebihannya, kemudian tidak dikeluarkan dengan tidak bergerak gitu ya. Akhirnya ya menuju kepada obesitas atau kelebihan berat badan ya gitu. Makanya kita sekarang memotivasi anak harus banget bergerak. Harus banget punya aktivitas fisik rutin. Kalau udah gede misalnya remaja gampang sih kita suruh dia olahraga, jogging. Tapi kadang-kadang kalau yang anak umur 2 tahun, 3 tahun, kita sebagai orang tua mikirnya emang anaknya gak bisa diem kok ya gitu. Tapi aktivitas fisik rutin yang kita minta enggak begitu. 45 menit berjalan seperti kayak kita olahraga. Ada pemanasan, intinya, terus pendinginan. Seminggu 2 kali sampai 3 kali, 30 sampai 45 menit. Sesimpel apa? Jalan aja keliling. Misalnya keliling kompleks gitu ya. Kalau misalnya umur segitu kan kita belum bisa nih masukin basket atau olahraga apa. Berenang pun dia mungkin masih kayak main-main aja gitu ya. Sama kita aja supaya sehat sama-sama. Jadi kita berjalan sama-sama sampai mungkin bisa jogging seiring dia nambah usia gitu ya. Mengatur tadi pola makan yang sehat dan seimbang gitu ya. Supaya angka ini juga makin turun. Jangan orang tuanya aja yang sadar sehat ya. Untungnya sih sebenarnya sekarang pasca COVID orang tuh makin sadar sehat ya. Ikut olahraga, sepeda, lari. Nah anaknya dibawa. Masa mau sehat sendiri anaknya terus obesitas ya gini gitu. Dok, orang tua tuh merasa bangga ya ketika anaknya tuh gemuk. Ya, oh iya, betul. Makannya banyak dikasih aja makan. Cabi-cabi. Iya, betul. Melihat porsinya. Ya betul, itu juga sebenarnya paradigma yang salah ya. Karena saya sering banget ini dapat testimoni dari pasien yang bilang, dok tapi dia sama saudaranya lebih gendutan atau cabi saudaranya nih gitu. Terus saya bilang bahwa selama grafik pertumbuhannya masih dalam rentang normal, target kenaikan berat badan per bulan masih tercapai, berarti itu oke. Karena yang kelebihan di awal nggak kelihatan sih gejalanya sekarang ya. Anaknya sih lucu-lucu dan sehat aja. Tapi nanti begitu dia dewasa, mulai penyakit metabolis muncul. Hipertensi, kencing manis, penyakit jantung, kolesterol. Nah itu nanti buahnya di situ. Jadi jangan happy kalau misalnya anaknya udah mulai cabi dan di grafik pertumbuhan udah mulai ke atas gitu, di atas standar. Jangan happy, justru bawa periksa ke dokter. Gitu ya. Jadi memang nutrisi itu tidak sesimpel jangan sampai anak kurus. Sama ditambahin sekarang jangan sampai anak kelebihan juga gitu ya. Gitu. Kalau faktor keturunan seberapa besar dok pengaruh obesitas itu? Kadang-kadang bilang oh ya orang tuanya gemuk gitu ya, berisi gitu ya. Ya mungkin anaknya keturunan. Sama, gitu. Iya. Obesitas sebenarnya kalau kita hubungkan dengan genetik itu ada tapi nggak banyak juga tetap prevalensinya gitu ya. Dari yang kejadian sekarang nih, kalau dirunut ke belakang kebanyakan sebenarnya bukan dari genetik. Tapi dari lifestyle tadi ya. Jadi memang udah mulai agak bergeser seperti orang dewasa. Obesitasnya adalah lebih banyak karena lifestyle. Diabetes mellitusnya juga karena lifestyle. Karena kan ada ya diabetes mellitus yang bawaan juga tuh. Yang tipe 1. Nah kalau ini yang bergeser naik adalah yang karena lifestyle tadi itu. Kalau udah obesitas dok, anaknya itu gimana untuk ngatasinnya dok? Nah ya ini juga susah ya. Karena gini, kita tidak mendietkan anak. Ya, beda kalau sama kita bisa lah diet kan. Iya betul. Beda sama orang dewasa. Kenapa? Karena anak itu masih tumbuh dan kembang. Jadi kita tetap masih butuh lemaknya kayak tadi saya bilang ya. Dia masih temenan nih sama lemak. Jadi yang biasanya kita lakukan adalah ngerem aja, jangan sampai naik dulu. Tapi tidak menurunkan. Kemudian kita merubah jenis makanan menjadi makanan sehat. Kita tetap butuh lengkap, kita tetap butuh seimbang, tapi yang sehat. Jadi kita mulai hindarin yang tadi lemak jahatnya. Kemudian anak yang obesitas cenderung udah terbiasa keisinya banyak. Jadi dia gampang lapar kan, dikit-dikit dia minta makan lagi. Kita boleh kasih makan tetap dia 3 kali sehari makan berat. Boleh camilan berkali-kali di jam-jamnya, tapi kita kasih yang low kalori. Contoh apa?
buah gitu ya, buah-buahan itu kita boleh kasih karena dia sumber gulanya sumber gula alami. Jadi kita hanya mengatur pola makan, dikasih yang sehat, camilannya low kalori, aktivitas fisiknya dinaikkan supaya pengeluarannya lebih banyak dari pemasukannya. Harapannya dia enggak naik berlebihan dulu. Kalau dia udah punya penyakit penyerta, misalnya sampai kayaknya tidur nggak bisa, tidurnya jadi engap, mungkin kita punya target nurunin tapi juga pelan-pelan. Tapi kalau cuma obesitas saja, kita biasanya nggak punya target nurunin, stay di situ aja dulu. Karena berarti dari sisi grafik kalau dia stay nggak naik kan lama-lama dia akan masuk kembali tuh ke dalam grafik normalnya. Oke. Gitu. Dok, selain soal badan dan segala macam soal tumbuh kembang anak ini berkaitan juga dengan motorik ya. Oke. Banyak sekali orang tua zaman sekarang itu seiring dengan perkembangan zaman. Jadi ya tadi ya biar orang tuanya tenang, biar anaknya senang dan orang tua tenang itu kemudian dikasih gadget. Kemudian setelah itu masalah yang muncul adalah anaknya speak delay. Betul. Tantrum dan segala macam. Dok, punya nggak sih data seberapa banyak anak Indonesia yang mengalami speak delay ini akibat gadget ini ya? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya saya belum sampai dapat datanya ya, tapi memang angka kejadiannya meningkat di 5-6 tahun terakhir ya gitu. Karena memang kita tidak pungkiri pasca COVID atau selama menjalani periode COVID ini kita berteman baik dengan gadget ya. Karena akhirnya semuanya online, semua dijalankannya dari rumah gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa menghindari peran gadget dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ternyata itu punya efek samping setelahnya. Karena akhirnya memang sekarang itu anak terbiasa dengan gadget. Kita pun mencontohkannya bekerja memang sehari-hari pegang gadget ya. Jadi anak merasa itu memang kebutuhan dia sehari-hari. Tetapi memang tadi kita punya rules-nya ya. Dari IDAI, dari WHO itu tetap punya patokan screen time pada anak ya. Dan di bawah 2 tahun no screen time sama sekali. Gitu ya. Jadi tetap gak ada tuh yang namanya kita sebentar-sebentar aja dok, kalau bisa ya enggak. Karena memang anjurannya atau panduannya tuh yang enggak ada screen time sama sekali untuk di bawah 2 tahun. Di atas 2 tahun, di atas 5 tahun punya panduannya masing-masing ya. Misalnya tidak lebih dari 1 jam, 1 sampai 2 jam. Karena kita menyesuaikan dengan anak sudah mulai ada aktivitas di sekolah yang pasti biasanya juga sudah melibatkan gadget gitu ya. Jadi ini diperhatikan karena apa? Gadget itu tidak mengajarkan interaksi 2 arah. Jadi dia hanya diam mendengarkan. Dia tidak terlatih untuk menjawab pertanyaan 2 arah. Dia tidak terlatih untuk berkomunikasi karena dia merasa nggak ada yang nanya dan dia juga nggak butuh jawab. Karena dia cuma menonton. Apalagi tontonan yang cepat gitu ya. Maksudnya fast pace gitu. Itu juga dia men-trigger ke sel-sel syaraf sehingga anak juga jadi iritatif. Jadi kalau nggak keturutan maunya ngamuk gitu ya. Apalagi sekarang banyak ya tontonan yang kayaknya dia cepat gantinya. 30 detik ganti, 30 detik ganti gitu ya. Itu juga sama, membuat anak itu terbiasa dengan sesuatu yang cepat. Jadi kalau gak keturutan ngamuk karena maunya ya yang seperti dia biasanya dapat gitu ya. Jadi itu juga menjadi perhatian gitu. Dan dengan dia tidak terbiasa berkomunikasi 2 arah begini, pasti terjadi speech delay. Karena kemampuan bahasa tidak diasah. Begitu dia terjadi speech delay, tambah lagi nggak bisa komunikasi nih. Begitu udah mulai lebih gede, udah mulai punya mau, belum bisa ngomong, pengenannya begitu nggak bisa disampaikan, orang tuanya nggak ngerti, makin tantrum lagi gitu. Jadi memang gadget ini tuh makan buah si malakama ya kalau kita bilang ya gitu. Tapi memang tadi harus bijak. Kalau bisa kita di rumah tuh tetap taruh handphone. Kecuali mungkin misalnya ya, memang tidak bisa nih, harus banget kita membuka gadget kita. Kita bilang, sebentar ya mungkin mama mau bekerja 1 jam aja. Habis itu kita main lagi. Begitu kita sudah selesai, taruh, tutup, main sama dia. Karena ini benar-benar menjadi dasar untuk kemampuan bicara. Kemampuan bicara itu dia kemana-mana loh. Ada jurnal yang bilang, anak yang domain bicaranya lebih dominan daripada domain motoriknya, dari sisi kognitifnya lebih bagus. Jadi misalnya anak yang kayaknya dia bisa storytelling, bercerita, pokoknya dia udah kemampuan bahasanya bagus, itu dari jurnal bilang kognitifnya akan lebih
bagus gitu tuh. Jadi makanya jangan main-main dengan kemampuan bicara ya gitu. Ini pun juga bisa pengaruh kemana-mana termasuk kemampuan berjalan. Karena kalau dia udah biasa duduk, nonton, gak ngapa-ngapain, menurut dia ya ngapain belajar jalan, aku gak butuh kemana-mana. Jadi itu kayak satu garis masalah yang sama Iya ya Dok ya? betul sekali. Ketika lambat jalan, lambat ngomong Iya, itu bisa tantrum jadi karena, gitu ya. Iya betul. Jadi makanya tadi kita di awal udah bicara nutrisi. Nah sekarang ini kan kita bicaranya aspek stimulasi ya. Iya. Stimulasi juga gak kalah. Jangan happy kita udah kasih makan yang baik, anaknya makannya bagus, beratnya naik bagus. Belum sampai di situ, kita masuk ke aspek ketiga, aspek stimulasi. Karena ini hubungannya sama perkembangan. Jangan juga kita gendong-gendong kemana-mana. Kita kasih dia kesempatan untuk belajar gitu ya, untuk explore gitu. Terus kalau kita bertanya, kasih kesempatan anak menjawab. Biasanya kita gini nih, sesimpel kita ngobrol sama tetangga gitu ya. Tetangganya nanya nih, Ade udah makan belum gitu kan. Anaknya juga belum bisa ngomong kan gitu. Sehingga kita yang akan menjawabkan kan. Udah tante gitu ya. Enggak usah, kita tanya sama dia. Ditanya tuh sama tante, udah makan belum ya? Terus kita diem, kita lihat matanya. Kita butuh kamu menjawab loh. Gitu. Jeda dulu sebentar. Karena yang butuh jawab dia bukan kita gitu. Kalau kita terbiasa, apa ya istilahnya ya? Menimpali. Ya betul, anak nggak punya keinginan untuk ya ngapain juga sih dijawab, orang nanti juga udah dijawab sama mama aku gitu. Jadi kasih kesempatan dia berbicara, tapi kita juga lihat matanya. Maksudnya interaksi dua arah tuh bener-bener kompleks loh, nggak cuma sekedar kita ngoceh aja, kita ngobrol sama dia, enggak. Kita tatap matanya dia, terus kita tanya bahwa mama nih nunggu loh jawaban kamu gitu. Yang kedua, anak yang misalnya kemampuan berjalannya udah bisa nih, motoriknya bagus. Kadang-kadang dia tidak merasa dia butuh ngomong. Dia pengen ngambil remote di ujung sana. Ya udah dia jalan aja ke sana. Dia ambil. Habis itu dia nyalain TV-nya. Duduk dia. Butuh ngomong gak? Enggak. Dia pengen minum. Dia ambil gelasnya, botolnya. Dia minum. Dia duduk lagi. Butuh gak dia ngomong? Enggak. Kalau kita udah mulai lihat gitu, kita yang stop. Dia mau jalan nih ke tempat remote. Kita ambil dulu remote-nya. Ade mau ngambil apa sih? Ini apa sih Dek? Nah gitu. Jadi diajak itu bercanda juga diajak kali ya. betul. Jadi komunikasi dua arah itu penting sekali. Kesannya kita cuman kayak kita sering kok ngobrol sama dia, tapi kita nggak kasih dia kesempatan bicara untuk menjawab. Itu juga penting tuh. Kalau dokter Adinda ngomong tuh aku kayak lagi bayangin aku tuh udah melakukan. Kalau aku mencerna kan, mencatat semuanya. Biar diterapkan nanti ya. Dok, mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya. Sebenarnya sih banyak banget nih yang mau kita tanya, tapi nanti takutnya kita udah kejar-kejaran sama waktu nih. Waktunya gak cukup ya Kak. Dok, pengen nanya, satu kondisi yang terkait anak yang suka banget dikeluhkan orang tua itu adalah ketika anak saya ini aktif. Apakah anak saya hiperaktif? Oh ya, betul. Karena betul. kadang-kadang label anak kamu tuh aktif banget itu suka buat orang tua dong. Betul. Padahal maksudnya kalau kita membandingkan tuh itu hal yang wajar di usianya gitu. Betul. Tapi judge seperti anak kamu aktif banget itu pasti orang tua udah langsung kepikiran. ADHD segala macam. Iya, betul. Udah kacau banget dok. Sebenarnya gimana sih dok mengkategorikan anak saya masih aktif yang normal? Apalagi tuh anak laki ya dok. Iya betul. Dengan anak saya memang ada hiperaktif. Ya, ini soalnya sekarang karena tadi ya dengan gadget tuh angka kejadian speech delay, hiperaktif atau ADHD, autis itu kan juga naik ya gitu. Anak saya nih juga nggak bisa diem, gimana ya dok gitu. Kita harus lihat beberapa hal nih. Memang sama-sama nggak bisa diem, tapi kalau anak yang tidak hiperaktif, maksudnya dia cuma aktif. Kalau kita bilang tipe kinestetik ya, tipe anaknya yang memang dengan bergerak nih dia belajarnya nggak bisa diem gitu ya. Tapi dia masih bisa fokus. Kalau kita misalnya kita ajak ngobrol tuh dia masih ngeliatin kita, masih menjawab gitu ya. Komunikasi dua arah tetap kalau saya bilang ya kuncinya. Tetap dia masih bisa. Walaupun anaknya nggak bisa diem lagi, kita panggil, Ade sini dulu, datang dia. Datang, Dek ini coba tolong taruh di sana dong. Dia masih bisa mengikuti perintah sederhana. Masih ngerti gitu ya. Itu biasanya anak yang aktif aja. Yang kedua, dia masih bisa berinteraksi. Dia masih bisa bermain dengan teman sebayanya. Kalau anak hiperaktif nggak bisa tuh. Kadang-kadang suka memukul. Atau misalnya bicara tapi dia tidak bisa mendengarkan.
Nggak bisa tuh ngedengerin kita tanya tuh dia diem dulu ngedengerin kita baru menjawab, nggak. Biasanya anak yang hiperaktif tuh ngomong aja, banyak aja ngomongnya. Nggak bisa kita stop juga. Pokoknya dia dengan maunya dia saja gitu ya. Itu biasanya juga bisa membedakan. Paling terakhir, biasanya juga berhubungan dengan tantrum dan speech delay. Anak yang hiperaktif biasanya lebih gampang tantrum dan juga biasanya disertai dengan speech delay. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, nggak bisa diem lagi gitu ya. Coba deh panggil sesimpel gini aja, "Adek sini yuk. Adek mau nggak ini?" Atau misalnya, "Dek tolong dong buangin ini ke tempat sampah." Dia masih melakukan itu, insya Allah masih aktif saja ya. Aman. Iya gitu. Tapi itu benar murni karena memang kayak tadi ya gadget dan segala macam, atau ada pengaruh makanan sih Dok? Karena katanya itu anak lu aktif karena kebanyakan gula gitu. Ya, penelitian bilang sebenarnya kan kalau ibu-ibu sekarang bilangnya makan gula kebanyakan takut sugar rush gitu ya. Penelitian gak menyatakan bahwa itu punya hubungan signifikan ya, tetapi memang ada hubungannya. Jadi gini, kalau anak konsumsi coklat yang manis-manis ya, atau misalnya kayak kafein gitu ya, itu membuat anak tuh jadi berenergi lebih, sehingga seakan-akan dia jadinya gak bisa diem. Iya betul. Oh satu lagi, kalau anak yang aktif, lewat fase aktifnya dia akan bisa tidur istirahat karena dia capek. Tapi kalau anak hiperaktif kayak nggak habis-habis baterainya. Oh nggak ada capeknya Ya bener betul, ya, Dok, ya gitu. Tapi apakah makanan berhubungan? Ada sih hubungannya gitu ya. Memang bikin dia lebih berenergi gitu ya. Tapi kalau dari sisi jurnal sebenarnya sih dia nggak terlalu signifikan. Tapi jadi kesimpulannya gimana dong Dok milih makannya? Saya boleh nggak kasih gula berlebih? Kalau bisa sih enggak, karena tadi dia akan membuat anak berenergi lebih aja gitu ya, sehingga kesannya jadi kayak nggak bisa diem gitu. Okay. Tapi bisa diobati Dok? Hiperaktif kita terapi atau misalnya kita tata laksana dengan terapi tumbuh kembang ya, melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak hal yang dilakukan termasuk terapi. Emosinya yang di behavior terapi ada, kemudian stimulasi sensoris ada gitu ya. Kadang-kadang juga sampai melibatkan medikamentosa atau obat-obatan ya untuk mengontrol dalam rangka dia diterapi gitu ya. Itu ada kok step-step yang dilakukan. Apakah dia jadi bisa sembuh Dok? Sama kayak alergi ya. Kita bisa bilang bahwa sembuh atau enggak tuh sepertinya sih tidak sembuh tapi bisa dikendalikan juga. Sehingga dia jadinya kayak tenang. Ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya bisa loh sampai nggak pakai obat-obatan bisa gitu. Asal tadi terapi tumbuh kembangnya itu dijalankan dengan baik, bisa nanti seakan-akan kita nggak tahu bahwa ini anak dulu punya riwayat hiperaktif. Jadi kita bisa kendalikan dengan baik. Semakin dini, semakin baik responnya. Jadi kalau punya anak jangan denial ya. Kadang-kadang kan suka enggak kayaknya enggak, atau misalnya belum bisa ngomong, enggak dulu kakaknya atau mamahnya juga dulu telat ngomongnya gitu ya. Jadi jangan denial. Jangan takut untuk meminta pertolongan kepada tenaga ahli ya gitu, karena di bawah 2 tahun kita deteksi dan cepat penanganannya, hasilnya akan lebih bagus. Ketimbang kita menunda, berarti proses menjalannya juga lebih banyak. Betul ya Dok. Sekali. Aduh banyak banget sebenarnya masih pengen ditanya lu. Iya, banyak pengen digali ya Kak. Tapi kita udah dikode-kode sama tim-tim. Ada kode 5 menit lagi. Nanti mungkin kita bisa ngobrolnya setelah sesi ini ya Dok ya. Boleh. Dr. Andina terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk Sama-sama. pengetahuannya ya. Semoga bermanfaat ya. Benar bermanfaat banget. Mudah-mudahan juga sahabat Merdeka dan yang mungkin juga sudah menjadi ibu-ibu muda mendapat banyak masukan bagaimana cara mengasuh anak, cara mendidik anak yang benar-benar seperti seharfiahnya dia tumbuh ya Dok. Iya betul. Terima kasih Dok. Sama-sama. Sehat selalu, sukses terus Dok. Terima kasih. Terima kasih Dok. Terima kasih kembali.